Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Balik lagi di jawab-jawab pertanyaan teman-teman. Kemarin saya udah bikin video yang pertama, nah ini adalah video yang kedua, dimana kita bakal kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi nanti buat kalian yang mungkin ada pertanyaan juga, itu kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa aja sih komentar di Instagram saya gitu, atau dimanapun lah. Intinya saya bakal mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu dan bakal coba saya rangkum di video di YouTube channel Akadika ini. Nah, buat teman-teman juga saya mau kasih tahu nih kalau sekarang tuh saya punya podcast di Spotify, namanya Pejuang Weekend. Ya, kalian follow dulu itu karena di situ saya bakal cerita banyak tentang pengalaman-pengalaman selama menjadi pekerja kreatif di sepanjang weekend. Itu bakal jadi podcast yang cukup menarik menurut saya. Dan kalau misalnya nanti kalian juga pengen berbagi cerita tentang pengalaman kalian mencari cuan di sepanjang weekend, kalian pengen bagi cerita tentang suka duka motret kalian, motret wedding atau motret apapun di setiap weekend, kalian bisa kirimin ceritanya nanti di pejuangweekend@gmail.com. Dan saya juga bakal bikin konsep membacakan cerita itu nanti di YouTube ini juga gitu. Jadi kita akan coba bikin YouTube saya ini kayaknya bakal jadi lebih general gitu, nggak terlalu segmented lagi. Dan mungkin ke depan saya juga nggak terlalu fokus bahas fotografi aja, saya bakal ngelebarin konten gitu ya, supaya lebih berwarna aja. Dan kalau ada yang tanya bang, minta POV dong. Sekarang juga POV belum bisa saya bikin juga karena ada beberapa weddingan yang saya nggak bisa bikin semua wedding jadi POV. Kalau sekarang kayaknya saya akan memilih wedding yang menurut saya punya value aja yang bakal saya bikinin POV, atau kerjaan-kerjaan yang mungkin punya value aja yang bakal saya bikinin POV-nya gitu. Jadi mungkin jangan kaget kalau misalnya teman-teman nanti ngelihat saya ngupload konten itu yang di luar fotografi ya, karena saya tahu kalau sekarang itu keadaan YouTube lagi kurang baik-baik aja gitu ya, dengan konten-konten yang dibikin juga sekarang kayak yang nonton juga sepi-sepi aja gitu. Jadi buat maintenance saya bakal coba memanfaatkan platform ini untuk dua hobi saya, karena hobi saya kan pertama saya hobi motret, yang kedua itu kan saya hobi ngomong gitu, ngobrol kayak gini tuh saya hobi, makanya saya ya pengen kayak saya siaran aja gitu, karena kan kerjaan lain saya adalah penyiar selain saya motret juga. Jadi platform yang satu ini bakal jadi tempat saya untuk ya melakukan apapun yang pengen saya lakukan. Intinya saya bakal bikin konten yang positif. Oke. Jadi terlalu panjang mukadimahnya. Saya bakal menjawab pertanyaan dari Aditya. Dia komentar di short YouTube, dan dia bertanya, "Bang, gimana cara kita sebagai vendor fotografi bergabung di lingkungan WO atau perias dan lain-lain? Soalnya untuk fotografer pemula sangat sulit mengajak vendor-vendor wedding untuk bekerja sama." Oke, jadi sepertinya video ini garis besarnya akan berjudul, apakah perlu untuk bergabung ke wedding organizer sebagai seorang fotografer, atau gabung ke dekorias pelaminan gitu, biar kita bisa dapat kerjaan. Apakah penting gitu untuk ikut-ikut dalam satu paketan pernikahan gitu. Jadi dipaketin, di situ ada fotografer, WO, MC dan lain sebagainya, satu paket. Penting nggak sih gitu? Kalau menurut kalian gimana? Penting atau nggak? Kalian nanti ikutan komentar ya di bawah. Mungkin kalian juga punya pengalaman lain. Nah, jadi untuk yang satu ini tuh saya bagi pengalaman saya aja gitu. Kalau dibilang penting atau nggak penting untuk bergabung ke vendor kayak WO atau tata rias, pelaminan dan lain sebagainya, itu dibilang penting, bisa jadi penting karena itu akan bikin cuan kita lancar gitu. Karena kita juga nggak pusing untuk cari kerjaan. Terus cara gabungnya gimana? Ntar kita bakal bahas di belakang. Dan apakah bisa kita berdiri tanpa gabung ngesup ke vendor-vendor seperti itu? Jawabannya ya bisa aja gitu. Karena secara pribadi nih, jujur saya udah mendirikan vendor tuh dari 2013 sampai sekarang tuh saya nggak pernah gabung dalam satu wedding organizer gitu, atau gabung paketan sama pelaminan. Pun kalau ada kayak wedding organizer atau pelaminan yang mereka tanya price list berapa dan ada klien mereka yang pengen pakai, itu harganya ya tetap harga saya gitu loh. Tetap saya pengen direct kliennya langsung aja, ntar saya nego. Karena saya pernah punya pengalaman sekali gitu ya. Jadi ada satu vendor dekorasi,
Mereka tanya price listnya berapa, terus saya sebutin price listnya sekian, mereka nggak nawar, dan akhirnya mereka deal. Nah belakangan itu bayarnya telat banget malah, hampir berapa bulan gitu baru di full payment. Jadi dari situ saya belajar kayaknya nggak terlalu worth it. Saya nggak bilang bahwa semuanya kayak gitu, nggak. Saya yakin dan percaya di luar sana banyak yang lancar pembayarannya. Jadi karena saya menghindari kekusutan keuangan, jadi saya memilih untuk ya udah pokoknya kalaupun nanti ada WO ataupun yang lain sebagainya ngoper kerjaan, berarti mereka harus full payment di depan gitu. Dan di kota-kota lain, di kota besar, teman-teman saya di Bandung kayaknya juga mereka lebih banyak satu paketan sama WO gitu. Dan yang nyari kerjaan itu kalau berdasarkan teman-teman saya yang di beberapa kota, mereka cerita rata-rata yang nyari kerjaan tuh WO gitu. WO yang nyari kliennya, terus mereka kumpulin kita satu paketan sama mereka gitu. Ada sih klien yang memang datang ke vendor, cuman lebih banyak dari WO. Banyak yang seperti itu. Untuk beberapa kota yang mungkin sistemnya udah jalan kayak Bandung kayaknya juga gitu. Mungkin teman-teman di Bandung bisa berbagi cerita, karena ini saya dengar dari pengalaman teman-teman saya yang kebetulan tinggal di kota Bandung. Terus kalau tadi pertanyaannya adalah gimana sih cara kita masuk ke vendor itu? Ya vendor itu sebenarnya melihat kita potensial untuk diajak bergabung itu adalah ya dari portofolio sih. Jadi kalaupun pertanyaan jenis apapun menurut saya, gimana cara dapat klien, gimana cara gabung ke vendor ini, gimana cara ini, jawabannya menurutnya cuma satu, yaitu adalah kalian bikin foto yang sebagus mungkin, bikin video yang sebagus mungkin, bikin foto yang punya nilai jual, bikin gambar yang punya karakter, ada ciri khasnya, warnanya unik. Saya rasa itu udah akan satu paketan di mana orang lain pun vendor ngelihatnya udah bagus, klien pasti juga bakal ngeliat itu bagus gitu. Dan attitude juga dituntut di situ. Dan kalau tadi pertanyaan adalah, Bang, saya kan belum punya portofolio, gimana saya pengen gabung ke situ? Mungkin balik ke video awal saya, ya jangan ngarep buat gabung ke sana dulu gitu loh. Step karirnya buat ke sana ya mungkin jadi krunya dulu, timnya dulu, tim vendor wedding fotografernya dulu, baru nanti bisa step by step. Kalaupun memang kalian niatnya, wah saya punya skill dan punya kemampuan dan udah ngerasa oke banget, ya udah memutuskan untuk bikin vendor, ya kalian mempromosikannya lewat jalur sosial media yang udah ada sekarang gitu. Kalian bisa memanfaatkan itu. Dan sekali lagi, kalau kalian pengen terlihat langsung sama khalayak ramai, nggak ada cara lain. Sebenarnya beriklan juga nggak terlalu berpengaruh kalau misalnya hasil foto kalian itu tidak unik. Jadi saya pernah ikut workshopnya Hendra Lesmana. Kalau kalian tahu I'm Hael, nah itu fotografernya Cheese and Click. Dia itu memulai fotografi bikin vendor tuh di usia udah 30-an gitu. Dan saya ingat banget yang dia bilang bahwa satu-satunya cara biar saya itu bisa dilihat orang dengan keterlambatan saya memulai mendirikan vendor baru umur 30-an adalah saya harus bikin foto yang unik supaya saya tuh langsung kelihatan. Nah, makanya kalau kalian lihat foto-fotonya Cheese and Click itu unik-unik banget karena ya Ko Hendra itu memang bikinnya kayak gitu supaya dia langsung kelihatan. Nah, jadi kalau kalian pengen langsung kelihatan di muka publik, kalian baru mendirikan vendor, kalian cari sesuatu yang unik yang akan menjadi identitas kalian. Kalau yang nanya, Bang, sebenarnya identitas itu apa gitu? Banyak sih. Bisa dari tone color. Kalau kayaknya sekarang itu anak-anak lebih ngejar, saya pengen tone ini nih yang lebih kekinian gitu. Kalau yang sekarang yang lagi in kayaknya tone clean gitu, bersih gitu, yang bening supaya jadi ciri khas. Atau kalau dulu itu sempat yang kecoklatan, mungkin itu yang dikejar. Mungkin bisa dari identitas warna fotonya. Yang kedua bisa juga dari sisi pengambilan gambarnya, angle-nya gitu. Menurut saya angle yang kreatif itu jauh lebih oke ketimbang ngandelin tone sih. Ketika kalian dapat angle-angle foto yang nggak masuk di akal, itu bakal jadi unik, ya kan? Atau nge-push ke sisi storytellingnya. Jadi ketika kalian motret itu kalian ambil momen-momen yang bener-bener deep gitu, yang bener-bener menyentuh. Kalian jago banget nih nge-candid istilah kayak gitu. Nah kalau candidan kalian ini bagus, itu akan jadi satu paket portofolio yang bagus banget gitu. Dan ya kalian pasti akan dilihat orang. Atau misalnya kalian mulai dengan prewedding. Nah setiap motret prewedding itu kalian selalu bisa menemukan spot-spot atau tempat-tempat yang baru.
Jadi orang-orang di kota kalian tuh kayak nggak kepikiran, wah kok bisa ya dia kepikiran foto di situ. Nah jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk bisa terlihat, baik itu terlihat dari vendor lain atau terlihat juga dari klien gitu. Kalau saya sih lebih suka terlihat langsung oleh klien ketimbang terlihat sama vendor karena terlalu bertele-tele perpanjangan tangannya. Jadi ketika kalian itu langsung indirect to klien, keuntungannya tuh banyak banget. Kalau klien itu sampai langsung mendatangi kalian tuh keuntungannya banyak banget gitu. Jadi kalian bisa trustnya tuh, kepercayaan tuh bisa langsung terbangun gitu. Oke, jadi intinya seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin sedang bertanya juga hal yang sama. Sekali lagi buat yang pengen bertanya silahkan langsung komentar di bawah. Kalau misalnya bisa saya jawab, saya bakal jawab. Dan sekali lagi jangan lupa ikuti saya di Spotify ya. Langsung follow podcast Pejuang Weekend untuk mendengarkan cerita-cerita seputar weekend, seputar pejuang weekend, seputar para pencari uang di setiap weekendnya. Dan jangan lupa juga nanti kalian kirimin cerita kalian. Jadi jangan cuma dengerin cerita horor sama cerita-cerita cinta doang gitu ya kan. Kalian juga bisa kirimin cerita kalian, pengalaman kalian selama mungkin motret, ada yang lucu, ada yang unik, kalian bisa kirimin lewat email dari pejuangweekend@gmail.com. Oke, jangan lupa juga follow saya di Instagram di aka.dika. Terus apalagi ya, jangan lupa subscribe udah pasti. Oke, segitu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Dika Nugraha, salam dan sampai jumpa.